Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kita oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Di hari Minggu ini di tanggal 6 April tahun 2025, kebenaran firman Tuhan akan mengangkat topik bahasannya menarik, yakni obat manjur gangguan kecemasan. Nah, firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami ingin menunjukkan hati kami kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan segenap kerendahan hati kami mohon, ya Allah Roh Kudus, pimpin hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah itu gangguan kecemasan? Atau yang biasa dikenal dengan istilah bahasa zaman sekarangnya ialah anxiety disorder ya. Jadi gangguan kecemasan atau anxiety disorder itu adalah penyakit orang hari-hari ini. Mungkin secara fisik kelihatannya kita sehat. Secara kasat mata gitu ya, orang melihat kita baik-baik saja. Tetapi di dalam pikiran kita, di dalam hati kita itu bergejolak. Yang namanya kecemasan, ketakutan, bahkan cenderung berlebihan. Membuat kita tidak tenang, tidak tentram. Secara ekonomi mungkin saja kita mapan. Kita bisa membeli segala sesuatu yang bisa membuat kita nyaman, tetapi kita tetap tidak berasa nyaman. Kita bisa membeli kasur yang empuk yang membuat kita mungkin saja bisa terlelap, tapi kenyataannya kita mengalami yang namanya susah tidur. Kita tidak tenang hatinya, tidak tentram hatinya. Nah, anxiety disorder itu mungkin saja ada penjelasan secara ilmiah, khususnya di dunia psikologi ya, seperti itu. Jadi rasa cemas yang berlebihan, kadang sampai berlarut-larut, bahkan sulit dikendalikan. Membuat kita khawatir, bahkan cemas akan berbagai hal. Mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang rumit ya. Akibat dari kecemasan itu, tentu kita akan mengalami yang namanya kurang semangat untuk melakukan kegiatan pekerjaan sehari-hari. Dan kemudian juga kita akan mengalami yang namanya cepat lemes, cepat lemah, lelah secara fisik. Nah, saya kadang juga mengalami yang seperti itu ya. Tetapi puji Tuhan ya, puji syukur saya punya obatnya saudaraku ya. Saya punya obatnya yang saya ingin bagikan kepada saudara yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan atau gangguan kecemasan yang berlebihan ini. Kalau saudara mau datang ke psikolog atau mau datang ke psikiater silahkan. Tetapi kalau saudara punya waktu untuk mendengarkan kebenaran firman ini, mungkin ini adalah cara Tuhan memberikan arahan atau jawaban atas setiap kehidupan saudara. Ya. Yang pertama, orang bisa saja bilang bahwa gangguan kecemasan itu masalah jiwa, masalah psikologi ya, masalah kejiwaan seperti itu. Tetapi saya lebih suka kita menarik jauh lebih dalam. Mungkin saja yang paling utama permasalahan kita itu bukan cuma soal jiwa, tetapi soal hati kita
yang melekat dengan dunia ini, atau hati kita yang masih melekat dengan dosa, atau akibat dari keterikatan dengan dosa dan dunia ini, kita mengalami yang namanya keterpisahan dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama, kenalilah masalah pokoknya, masalah utama dari anxiety disorder bagi saya. Yang masalah utamanya ialah saudara jauh dari Tuhan. Itu aja kesimpulan yang pertama saya dulu. Kita mencari penyebabnya dulu. Akar masalahnya apa? Keterpisahan dengan Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan ya. Dosa itu juga membuat kita terpisah dari Tuhan. Roma 3:23 berkata apa? Mari kita buka terlebih dahulu. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi akibat kejatuhan manusia dalam dosa, kita semua itu jatuh. Akibat dosa Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa dan semua keturunannya itu mengalami yang namanya maut. Jadi semua yang terlahir secara karnal atau secara daging itu akan mewarisi kutuk dosa itu, yaitu keterpisahan dari Tuhan. Maka semenjak manusia lahir ke dunia ini, kecenderungan manusia jelas mengingini menjadi hamba dosa. Mengingini dosa dan segala keinginan-keinginan duniawi di dalamnya. Jadi tidak ada manusia itu yang dari lahir itu yang mencintai Tuhan, itu tidak ada. Sedari mula naluri kita itu adalah memuaskan hawa nafsu, darah dan daging, dan juga mengejar keinginan-keinginan kita. Jauh daripada kemuliaan Tuhan itu jauh. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Ini kecenderungan pertama kita. Saudara ya, ketidaktentraman itu diakibatkan oleh adanya dosa. Nah, mari kita lihat Ulangan 28 ayat 65 berkata apa? Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana. Jadi saudara lihat di sini. Ternyata jiwa merana, tekanan batin dalam hidup saudara, itu Tuhan izinkan terjadi. Tuhan yang perintahkan. Tuhan yang suruh. Wah, gimana ini? Kenapa Tuhan lakukan itu, saudaraku ya? Karena ia melakukan itu kepada bangsa Israel yang berpaling daripada dia. Ini sebagai bentuk hukuman Tuhan terhadap mereka. Jadi ketika bangsa itu tidak tahu berterima kasih, mereka sudah dibebaskan, mereka sudah dimerdekakan, mereka diberkati, menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan. Alih-alih mereka setia dengan Tuhan, melayani dan mengikuti dan mengabdi kepada Tuhan, mereka malah berpaling kepada ilah-ilah lain. Hatinya tuh melekat kepada sesembahan dewa-dewi dari bangsa lain. Makanya Tuhan murka. Dan dalam kemurkaan itu Tuhan menyerahkan mereka. Secara fisik mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Secara jiwa mereka mengalami yang namanya ketidaktentraman dan merana hatinya. Nah, saya selalu melihat seperti itu. Memang ketika saya hidup dalam dosa, saya hidup dalam yang namanya keterpisahan dengan Allah, dengan Tuhan. Maka yang saya rasakan ialah kecemasan, ketakutan, ketidaktentraman di dalam batin saya. Pernah nggak saudara merasakan? Atau saudara sudah terlanjur kata orang kebas? Atau sudah bebal hatinya? Ya, menjauh dari Tuhan, kalau dulu rasanya nggak bisa hidup. Rasanya kalau nggak berdoa, rasanya kalau nggak bertemu Tuhan secara pribadi, mencurahkan isi hati, rasanya ada yang kurang hari ini. Kalau tidak menyembah Tuhan, rasanya kurang hari ini. Tapi, saudara mulai mengalami yang namanya hidup dalam dosa, mengalami keterpisahan. Dan saudara tidak merasakan itu sebagai sebuah masalah. Saudara mulai tidak lagi merasakan itu sebagai ada yang kurang.
tidak berdoa rasanya biasa aja. Sudah tidak ada lagi gregetnya bertemu dengan Tuhan. Sudah tidak lagi rasa cintanya kepada Tuhan. Nah, secara lahiriah saudara juga tentu bisa mengalami misalnya dengan pasangan. Apakah masih ada getaran cinta dengan pasanganmu? Atau jangan-jangan engkau sudah kehilangan rasa itu dan mulai tertarik melihat ke wanita lain atau pria lain di luar sana. Itu adalah satu contoh saja. Masih adakah api cinta di dalam hati saudara kepada Tuhan? Karena dosa itu memadamkannya dan membuat saudara terpisah dari Tuhan. Saudara, bagaimana cara menjelaskannya ya? Saya pribadi takut terpisah dari Tuhan. Karena saya pernah merasakannya sebelum saya mengenal Yesus. Ketika saya terpisah dari Tuhan itu bagaimana rasanya? Kemuliaan Tuhan tidak ada. Hikmat Tuhan tidak ada. Saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Saya tidak merasakan ketenangan dalam batin saya. Semuanya saya hanya cari dari dunia ini. Ketika butuh penghiburan, ya saya nonton TV, mencari hiburan dari acara-acara TV. Kalau sekarang mungkin tayangan-tayangan TV-TV digital atau platform-platform yang begitu banyak ya, seperti YouTube atau sosial media. Tapi kalau zaman dulu saya mencari hiburan itu nonton TV, nonton film kartun, nonton anime, nonton tayangan-tayangan musik seperti MTV. Saya merasakan ketenangan, kedamaian dari nonton-nonton seperti itu. Tetapi setelah saya mengenal Yesus, saya menyadari ada damai yang tidak pernah beranjak. Kalau dulu ya saya harus nonton TV dulu. Saya harus menyaksikan sesuatu yang membuat saya merasa bahagia. Kalau sekarang, tanpa saya menonton TV, tanpa saya harus menyaksikan sesuatu, tidak pernah ada kehampaan dalam hati saya. Karena ada mata air yang terus-menerus mengalir, yang menyegarkan jiwa saya. Dia adalah Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang menetap dalam hidup kita. Itu namanya ketidakterpisahan dari Tuhan. Ya, saudaraku ya. Jadi masalah yang pertama, saudara mengalami ketidaktentraman itu adalah ada dosa yang tidak dibereskan, ada kutuk. Ya, ini ketidaktenangan itu. Karena saudara menjauh dari Tuhan, saudara perhatikan, upah dosa adalah maut. Setiap pelanggaran dosa akan diikuti dengan yang namanya konsekuensi. Setiap pelanggaran hukum, saudara tentu tahu, orang yang melanggar hukum, orang yang misalnya baru saja membunuh, baru saja merampok, baru saja mencuri, baru saja melakukan penganiayaan, terus diburu oleh polisi, apakah hidupnya bisa tenang? Nah, itulah perasaan dengan saudara yang hidupnya jauh dari Tuhan dan hidup di dalam kutuk dosa. Saudara akan merasakan pengalaman seperti itu. Mengalami ketidaktenangan, tidak tentraman. Saya pernah kasih sebuah ilustrasi. Ketika SIM saudara mati, ya, kalau saudara ini orang yang taat hukum ya, kalau SIM saudara mati, saudara jalan-jalan ke jalan-jalan besar, itu pasti akan ada sedikit rasa was-was. Oke, mungkin tidak terlalu, karena SIM biasanya akan dicek kalau ada razia. Nah, sekarang saudara coba, saudara nggak lengkap, tidak pakai helm, jalan ke jalan besar. Mungkin ada kota-kota tertentu yang masih berani ya. Kalau saya pribadi, kalau SIM mati, terus saya juga tidak pakai helm, itu saya was-was, saya takut. Nah, itu adalah perasaan takut inilah, kecemasan ini ditimbulkan oleh karena ada pelanggaran. Jadi pelanggaran itu bisa saja saudara toleransi, saudara biarkan berlarut-larut sehingga akhirnya saudara bebal atau kebas dengan pelanggaran itu. Contoh, saudara hidup dalam perzinahan. Pertama kali melakukan perzinahan, ya aman-aman, gimana rasanya? Rasa bersalah banget. Rasa bersalah, hati nurani saudara menuduh. Tapi lama-kelamaan setelah dilakukan terus-menerus, berzina, bercabul, selingkuh, korupsi, lama-kelamaan mati rasa. Itu bagi saya
mati rasa saudara itu adalah bukti keterpisahan tingkat tinggi. Artinya puncak dari keterpisahan saudara dengan Tuhan itu adalah saudara sudah kebal terhadap perasaan bersalah oleh karena dosa. Jadi hati-hati. Karena setelah itu, kalau Tuhan menjauh, maka yang mendekat ialah hantu. Saudara, tinggal dibalik saja. Lawan dari Tuhan ialah hantu, saudara ya. Jadi setan yang akan masuk dalam kehidupan saudara. Setan akan mulai merusak kehidupan saudara, karaktermu, kebiasaan-kebiasaan baik, kemudian digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan setan. Ya, saudara akan mengizinkan segala macam dusta, kebohongan, akar pahit, kebencian, kemudian mulai masuk yang namanya hawa nafsu, kekotoran, perjinahan, percabulan, mulai digantikan semua. Yang benar itu digantikan dengan yang salah. Tinggal tunggu waktu, saudara. Tinggal tunggu waktu. Saudara akan diklaim oleh iblis. Hidup saudara akan hancur amburadul. Tetapi selama saudara masih hidup, saudara masih punya kesempatan bertobat. Dan kalau saudara mendengarkan firman ini, berarti Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Siapa tahu ini merupakan kesempatan yang terakhir. Mari bertobat, saudaraku. Oke, kita lanjut, saudara ya. Setelah yang kedua, ketenangan atau obat daripada anxiety disorder itu setelah pengakuan dosa ialah mari saudara belajar untuk takut akan Tuhan. Kita baca Amsal maksud saya. Amsal 14. Amsal 14 ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Wow. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Jadi ketentramannya ini lebih besar daripada ketentraman yang biasa. Tidak cuma dikatakan ketentraman doang, tetapi ini ketentraman besar. Jadi ini adalah levelnya upsize ya. Kalau saudara yang suka minum kopi di coffee shop, biasanya ada yang level normal, ada yang size-nya mini, ada yang medium atau normal ya, kemudian ada yang upsize yang gede. Nah ini adalah ketentraman yang levelnya besar, huge, besar saudaraku ya. Membuat kita merasakan ketentraman atau ketenangan yang melampaui segala akal. Dulu saya, seperti yang saya ceritakan tadi, mencari penghiburan dari dunia ini. Tapi saya sadar ketika hati saya galau, hati saya terluka, apapun yang dari dunia ini tidak akan mampu untuk menghibur saya. Ya, saya pernah cerita, mungkin saudara juga tidak pernah mendengarkan, tapi saya akan ceritakan ulang. Saya pernah patah hati di bulan Desember. Saya lupa tahunnya tahun berapa, rasanya itu awal tahun 2000-an ya. Waktu itu saya masih kuliah. Patah hati karena putus dengan kekasih. Ya, simpelnya seperti itu. Sebenarnya bulan Desember itu adalah bulan yang paling saya sukai. Karena saya sangat menyukai suasana Natal. Dari kecil sampai saya besar, bagi saya lagu Natal dan segala kebahagiaan di hari Natal, termasuk melihat pohon Natal, menata pohon Natal, melihat segala macam ornamen-ornamen dan kegiatan di bulan Desember, hampir selalu itu suasana yang sangat nostalgia dan sangat membahagiakan. Tapi ketika saya putus cinta dengan kekasih saya di bulan Desember, itu suasana Natal ya tidak bisa mengobati hati saya, saudaraku. Saya tetap galau, dan galau. Nangis saya, padahal saya cowok, saudaraku ya. Tapi gak dilihat orang. Saking cintanya, saking sebenarnya takut kehilangan seperti itu. Tapi kemudian, ketika saya galau itu, ya puji Tuhannya, waktu itu saya sudah bertobat sih.
Cuma saya membiarkan drama itu menguasai jiwa saya. Sampai akhirnya saya masuk ke dalam ruang doa dan berkata, cukup. Dengan kesedihan ini aku mau datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatiku. Ketika saya mencurahkan isi hati saya merasakan kedamaian yang jauh melampaui kesedihan saya. Mungkin inilah yang namanya ketentraman besar. Saya menangis, tapi tangisan saya adalah tangisan bahagia. Karena saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kekasih saya meninggalkan saya, tetapi Tuhan tidak sekalipun pernah meninggalkan saya. Mungkin saya bisa mendramatisir dengan istilah pastor-pastor zaman sekarang, saya merasakan dipeluk oleh hadiratnya. Kalau tidak kurang ajar seperti itu ya. Tetapi saya tahu dia Bapak yang baik. Ketika saya menangis, tentu saya sebagai seorang ayah akan memeluk anak saya. Ya, saya ingin membuat ia tenang, saya membuat ia merasa bahwa kamu tidak ditinggalkan. Saya merasakan hal yang sama seperti itu. Dipeluk oleh kehadiran Tuhan, oleh hadirat Tuhan yang membuat jiwa saya plong. Dan setelah itu, saya tetap ingat, saya putus cinta, tapi damai sejahtera itu melampaui akal saya, melampaui logika saya. Nah, itu namanya ketenangan yang sejati. Kalau kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, memandang Tuhan itu adalah Bapa kita, dan kita menuruti kehendaknya, maka yang ada ialah ketenangan dan ketentraman yang besar. Bahkan firman Tuhan menambahkan di sini, perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi kita dilindungi Tuhan, saudaraku. Tenang jiwa saudaraku. Serahkan segala kekhawatiranmu, kecemasanmu kepada Tuhan. Curahkan, tumpahkan isi hatimu. Jujur di hadapan Tuhan, itu adalah kuncinya. Jangan cuma jujur dengan psikolog. Sebenarnya itu juga adalah satu cara secara psikologi itu ya. Ketika kita mengungkapkan, mencurahkan isi hati itu sebenarnya adalah terapi pengobatan sebenarnya. Tapi mari, saya mau mengajak saudara mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Mungkin saudara tidak terbiasa ya, karena gini ya, tidak semua gereja mengajarkan keintiman, intimasi, bahwa Bapak itu seperti ayah kita, seperti itu ya. Dan memang dia adalah Bapak kita sebenarnya. Cuma kan orang tidak punya gambaran Bapak yang sama. Ada orang yang dilahirkan tanpa ayah, atau ada orang yang dilahirkan dari orang tua lengkap, tetapi ayahnya tuh kejam, ya, ayahnya tuh keras. Karena mungkin generasi boomer yang kaku, yang cuma ketika bicara cuma bicara yang kasar terus, yang datang dengan hajaran didikan yang membuat kita takut dengan Bapa. Mungkin kita nggak akan relate mencurahkan isi hati dengan Tuhan seperti dengan Bapa. Tapi mari, kalau saudara punya sahabat, ya, Tuhan juga mengatakan bahwa ia adalah sahabat, saudara ya. Ia adalah sahabat kita. Karena Tuhan mau mendengarkan isi hati kita. Bahkan ia menanti saudara mencurahkan isi hati. Kalau saudara bisa curhat dengan teman dekat, nah Tuhan juga rindu mendengarkan curahan isi hatimu. Curahkan saja. Saya kadang kalau misalnya tidak punya waktu di kamar, saya bisa sambil berkendara. Saya akan curhat sama Tuhan. Tuhan, aku hari ini khawatir akan ini Tuhan. Khawatir banget aku Tuhan. Tuhan tolong, seperti itu. Walaupun saya tidak langsung serta-merta mendengarkan jawabannya. Tuhan tolong. Tapi biasanya Tuhan akan menaruh satu ide atau pemikiran dalam hati saya. Atau dia akan tunjukkan saya sesuatu di pinggir jalan, saya lihat. Biasanya Tuhan akan berbicara dengan cara seperti itu. Kalau seandainya kita nggak punya roh kenabian yang kuat seperti itu ya. Tapi Tuhan bisa memberikan sinyal-sinyal dalam pikiran kita, atau pengertian lah lebih tepatnya ya. Kata yang paling tepat, Tuhan berikan kita pengertian yang membuat kita berkata, oh iya Tuhan, betul. Aku tidak perlu khawatir. Ya. Tapi ada kadang-kala mungkin secara audible Tuhan akan berbicara. Secara audible itu seperti dalam bioskop, Tuhan akan bicara dengan jelas di telinga atau di dalam hati saudara.
Kadangkala Tuhan bisa bicara seperti itu yang membuat saya bahkan bisa menangis di jalan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan aku. Rasa lega itu tidak perlu bayar seperti di psikiater atau di psikolog. Rasa lega itu oleh karena kita takut akan Tuhan. Kita menghormati Dia. Kita mengasihi Dia. Dan yang terakhir, saudaraku, obat dari anxiety disorder ada di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, ini adalah kunci terakhir. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yang pertama, kita harus mengatasi dosa, mengakui dosa dan membereskan dosa-dosa kita. Yang kedua, kita harus mendekat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dan yang terakhir ialah kebenaran ini. Kita harus menyimpan kebenaran firman-Nya di dalam hati dan hidup kita. Bagaimana cara kita menyimpan kebenaran firman Tuhan? Ya dengan membaca dan merenungkannya siang dan malam. Kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah merenungkan Alkitab, bagaimana kebenaran itu bisa melekat dalam hati saudara? Jangan cuma sekedar curhat-curhat kepada Tuhan, tapi tanpa kerinduan untuk mengenal Dia. Kalau saudara cuma curhat-curhat, itu artinya saudara egois. Saudara cuma ketika ada masalah cari Tuhan, ketika ada masalah cari Tuhan. Saudara harus sampai pada titik di mana saudara menjadi sadar bahwa aku ini adalah anak Tuhan, aku ini adalah hamba Tuhan, dan aku harus mengenal Dia. Bagaimana cara mengenal Dia? Dengan merenungkan firman-Nya. Kebenaran firman Tuhan membuat saudara akan memiliki sudut pandang yang lebih luas, yang lebih jelas tentang Tuhan. Membaca Alkitab itu jangan cuma sekedar, walaupun ini benar, saya tidak salahkan. Jangan cuma sekedar mencari ayat-ayat favorit, ayat-ayat mutiara yang bisa menjadi slogan diri kita, yang bisa menjadi pegangan hidup kita. Enggak. Baca Alkitab itu kalau bisa dari awal sampai akhir. Dari Kejadian sampai Wahyu, selesaikan itu. Karena dengan demikian saudara akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai Tuhan. Ya, dan inilah kebenaran yang sejati. Hari ini ketika saya takut, saya hampir gak punya alasan untuk takut. Karena kebenaran yang saya simpan dalam hati saya mengenai Tuhan. Ia tidak pernah membiarkan saya takut. Karena Ia memagari dan melindungi hidup saya. Karena Ia memelihara saya. Saya masih tetap bisa cemas, saudaraku. Tapi kebenaran di dalam hati saya membuat kecemasan itu seperti tidak ada efeknya. Tidak ada bisanya, tidak ada racunnya yang bisa menempel, yang membuat saya tidak tentram. Sedemikian lama saya hidup di dunia ini bertahun-tahun, saya merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang kadang di luar nalar saya, saudara. Setiap pengalaman demi pengalaman membuat saya diyakinkan bahwa kebenaran Tuhan itu ya dan amin. Saudara takut setan? Kenapa? Ada orang yang takut setan sampai gak berani keluar malam. Sampai gak berani keluar pipis. Ketakutannya akan setan membuat ia menjadi parno. Membuat ia sukar tidur. Membuat ia gemeteran. Membayangkan hal-hal yang menakutkan dalam pikirannya. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena bukan kebenaran yang tinggal dalam hatimu dan pikiranmu. Semuanya adalah dusta. Nonton film horor,
itu kan banyak bohongnya, fiksinya, dustanya. Walaupun ada banyak orang yang berkata, oh banyak buktinya, oh banyak saksinya, setan ini itu. Dan saya bilang bahwa setan itu bohong. Setan bisa mencabut nyawa manusia itu kan bohong semua. Ya saudaraku, setan yang di film-film kok begitu sakti, begitu kuatnya bisa membanting badan manusia, bisa membuat anggota-anggota tubuh manusia patah-patah, terpotong-potong. Itu semua kan bohong. Itu dusta yang tersebar, dusta yang menyebar, dusta yang sudah menjadi urban legend, menjadi cerita turun-temurun yang kita dengar, yang akhirnya menguasai hati dan pikiran kita, dan bukan kebenaran firman Tuhan menguasai kebenaran pikiran kita. Hari ini, apakah saya pernah merasa takut lagi? Kalau saya disuruh jalan di kuburan malam-malam, saya tidak takut. Tetapi ngapain? Saya lebih takut kalau misalnya ada orang jahat, tiba-tiba saya malam-malam ke kuburan sendirian, saya dibegal, motor saya diambil, dompet saya dirampak, nyawa saya hilang. Ya, logika aja seperti itu saudaraku ya. Saya tidak takut setan. Karena saya lebih takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, setan menyerang saudara, ada Tuhan pembelamu. Tapi kalau saudara takut akan setan, gimana? Tuhan musuhmu, kamu mau lari kemana? Saudara ya, ini cara berpikir kita ketika saya sudah dewasa dalam pemahaman yang benar akan firman Tuhan, sudah tidak ada lagi ketakutan. Nah, saya sudah sering cerita ya di dalam beberapa program yang membahas tentang okultisme. Di situ biasanya ada urban legend kalau ada kuntilanak duduk di atas pohon asam gitu ya. Buah asam gitu ya. Jadi kalau saya lewat pohon itu saya harus lari tunggang langgang saudaraku ya. Kadang-kadang saya kesandung dan jatuh. Karena takut. Dan karena ketakutan itu saya mulai membayangkan ada yang putih-putih di atas pohon. Wah itu saya yakini sebagai kuntilanak sedang duduk. Tapi setelah hari ini, mau lewat bawah pohon asam, lewat bawah pohon durian, mau lewat bawah pohon kelapa, asal jangan buahnya jatuh aja saudaraku, saya tidak takut. Ya, saya tidak ada membayangkan apa-apa, tidak ada sama sekali merinding bulu kuduk saya. Karena apa? Karena saya tahu itu semua cuma kebohongan. Itu semua cuma urban legend. Kan kekuatan dari iblis itu kan cuma kebohongan, dustanya aja sudah sisanya. Iblis itu gak berkuasa saudaraku ya. Sudah dipatahkan kuasanya di atas kaisar, dan cuma yang tersisa ialah dusta, kebohongan. Membuat saudara khawatir, membuat saudara cemas. Kalau saudara mengenyam atau memasukkan dalam pikiran saudara dusta-dusta ya, sekalipun itu adalah fakta di dunia ini ya, berita-berita, infotainment, gosip, segala macam berita-berita dari media-media online, berita-berita mungkin juga dari media yang bahkan kompeten sekalipun, yang kredibel sekalipun, berita tentang kekacauan di Indonesia, anjloknya pasar, investor kabur. Saudara dengar berita itu, mana ada damai sejahteranya, tenang, tentrang, pikiran saudara tidak ada. Yang ada ketakutan, kecemasan. Tapi kalau saudara berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang tinggal tetap dalam hati saudara, mau dunia ini gonjang-ganjing, dunia ini digoncangkan sekalipun, saudara akan tetap tenang bersama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan kali ini mungkin saja mengalami masalah anxiety disorder atau kecemasan yang luar biasa. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan boleh memberikan saudara terapi tersendiri ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lawan dari ketakutan ialah iman. Lawan dari kecemasan ialah iman. Lawan dari kekhawatiran ialah iman. Tujukan hati saudara kepada Tuhan dan percayalah Ia membentengi, memelihara, melindungimu. Itu adalah iman yang sejati. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur
karena Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, ampuni apabila kami menyakiti Engkau, ampuni kami karena kami menjauh daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau mendekat, kami mau takut akan Engkau, kami mau mengasihi Engkau, kami mau kembali mengikuti Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan dan akal budi kami Tuhan. Tuhan, tolong tempatkan kami kembali, layakkan kami mendekat kepadamu, mencurahkan isi hati kami. Dan biarlah kami juga dengan setia setiap hari, siang dan malam, tidak hanya sekedar berdoa, tetapi juga merenungkan firman-Mu. Dan melalui channel ini Tuhan, kami percaya kami semua diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami diperlengkapi oleh kebenaran yang sejati, yang berbeda dengan fakta-fakta di dunia ini. Fakta di dunia ini mungkin saja benar, tetapi kebenaran firman Tuhan, ya dan amin, berkuasa, menenangkan, menenteramkan, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.